Oke, bagaimanakah cara yang tepat dan juga cara yang paling efektif buat menghilangkan stres yang berlebihan ketika kalian ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas nih tentang cara buat mengatasi stres kalian yang berlebihan dan juga kekhawatiran yang terlalu menumpuk akibat kalian ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi teman-teman, ketika kalian ini memang kurang pengetahuan mengenai bagaimana tata cara atau aturan dan resiko ketika kalian ini gagal bayar di pinjol, maka solusinya adalah ya kalian perlu untuk mempelajari mengenai aturan-aturan dan juga resiko yang mungkin bakal kalian terima, resiko terberat yang mungkin bakal kalian terima terkait dengan pinjaman online melalui undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman, banyak ya orang di luar sana itu yang stres secara berlebihan dan juga kekhawatiran yang terlalu besar itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang resiko terberat dari aplikasi pinjaman online. Jadi ya solusi terbaik ketika kalian ini nggak tahu mengenai pengetahuan dari pinjaman online, ketika kalian ini nggak tahu tentang resiko apabila gagal bayar di pinjaman online, ya tentu saja dengan mempelajari aturan-aturan dan juga resiko yang sesuai dengan aturan dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian teman-teman bisa nih mencari informasi secara mandiri, secara sendiri ya, melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kalian bisa mencari tata cara penagihan hutang pinjaman online atau POJK di Google. Dengan mempelajari hal ini, itu dapat membantu kalian untuk mengurangi kekhawatiran dan stres yang berlebih dan bisa memberikan pegangan nih pada kalian dalam menghadapi situasi gagal bayar. Jadi teman-teman, ketika kalian ini memiliki pemahaman mengenai hukum pinjaman online, jadi ketika ada DC pinjol atau DC lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian ini jadi punya pegangan untuk menghadapi mereka. Kalian jadi punya keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi DC pinjaman online. Karena banyak banget DC pinjol lapangan itu yang menekan dan juga mengancam-ancam para nasabah yang gagal bayar dengan gak masuk akal. Ketika teman-teman ini punya pengetahuan yang cukup, maka kalian ini bisa melawan apabila oknum DC ini menagih kalian dengan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sama OJK. Jadi ketika teman-teman ini punya pemahaman dan juga pengetahuan mengenai aturan dari OJK, mengenai resiko ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjol, maka teman-teman bisa setidaknya melawan dan melindungi diri kalian dari ancaman-ancaman DC pinjol yang merupakan omong kosong belaka. Kemudian ketika teman-teman ini membaca undang-undang sendiri, itu merupakan cara yang terbaik ya buat kalian ini mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dan lebih detail mengenai hak-hak apa yang bisa kalian dapatkan dan kewajiban-kewajiban apa yang bisa kalian lakukan dalam kasus gagal bayar di pinjaman online. Teman-teman juga bisa menonton video-video atau mendengarkan saran dari berbagai sumber di media sosial, karena hal ini tuh dapat memberikan sedikit ketenangan dan juga wawasan pada kalian. Tetapi teman-teman, ketika kalian ini membaca undang-undang secara mandiri atau secara sendiri, itu adalah cara yang terbaik dan efektif nih buat kalian mendapatkan informasi secara akurat dan dapat diandalkan. Kemudian ketika kalian sudah memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup, teman-teman bisa jadi tenang dan bisa lebih berpikir dengan jernih dalam menghadapi masalah gagal bayar di pinjaman online dan dalam menghadapi kedatangan DC pinjol yang bakal menagih ke rumah kalian. Teman-teman gak perlu takut ya, karena yang namanya hutang pinjaman online atau masalah hutang piutang itu masuknya ke ranah perdata, bukan ranah pidana. Jadi apabila ada DC pinjol yang mengancam bakal mempidanakan kalian, kalian bakal dipenjara atau bakal dibawa ke kantor polisi karena nggak bisa bayar hutang pinjol, maka itu hanyalah omong kosong belaka. Apa yang diucapkan dan diancam sama oknum DC pinjol ini hanyalah ke sebuah trik mereka yang digunakan untuk menakut-nakuti teman-teman. Padahal ya apa yang mereka ancam kepada kalian itu hanyalah omong kosong belaka dan nggak benar sama sekali. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya ketika kalian ini memiliki pemahaman mengenai hukum pinjaman online, mengenai hukum hutang piutang, sehingga ketika kalian ini mendapatkan ancaman dan juga omong kosong yang dilontarkan sama oknum DC pinjol, kalian jadi nggak mudah percaya dan jadi tahu kan apa yang mereka omongin ini sebenarnya benar atau salah. Apa yang mereka omongin ini cuma menakut-nakuti kalian aja atau enggak. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.